Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Faizalmi Dayat dari NIM 087. Di sini saya akan menjelaskan mengenai multimedia dalam pendidikan. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah perkembangan multimedia dalam pendidikan. Pada dekade 1940, komputer telah menghasilkan teks, suara, dan grafik walaupun masih sangat sederhana, sehingga bisa digunakan dalam media pendidikan. Uji coba pembelajaran berbasis komputer pertama dilakukan pada tahun 1976 di sekolah Waterford Elementary School. Sejak saat itu, pembelajaran berbasis komputer mulai dipublikasikan dan digunakan di sekolah-sekolah umum. Selanjutnya ada aplikasi multimedia dalam pendidikan. Yang pertama ada kamus multimedia elektronik. Tentunya ini berbeda dengan kamus-kamus konvensional pada umumnya. Untuk kamus multimedia elektronik ini lebih mudah digunakan karena terdapat banyak media seperti kita bisa menambahkan gambar, atau teks, atau suara secara bersamaan. Yang kedua, eksperimen. Dengan adanya multimedia, membuat eksperimen menjadi lebih aman. Misalnya, kita ingin bereksperimen menggunakan zat-zat kimia yang berbahaya. Dengan adanya multimedia, kita dapat bereksperimen melalui video, sehingga eksperimen terasa lebih aman. Selanjutnya adalah simulasi proses kerja. Tentunya dengan adanya multimedia, simulasi proses kerja lebih terbilang mudah. Selanjutnya adalah bahan sejarah. Dengan adanya multimedia, kita tidak perlu kembali ke masa lalu untuk mempelajari sejarah. Lalu ada sumber rujukan elektronik. Sekarang pastinya banyak-banyak buku elektronik yang bisa digunakan siswa ataupun mahasiswa sebagai sumber rujukan untuk menyelesaikan berbagai tugasnya. Selanjutnya adalah pendidikan, permainan, dan hiburan. Tentunya multimedia sangat mempengaruhi tentang pendidikan, permainan, dan hiburan. Yang terakhir yang akan kita bahas di sini adalah keunggulan multimedia pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan, kesiapan, dan keinginannya. Dengan belajar melalui multimedia, peserta didik tidak dipaksa untuk belajar di waktu yang tepat dan jam yang sama pada hari-hari itu juga. Selanjutnya adalah peserta didik belajar dengan tutor yang sabar, yang menyesuaikan diri dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik terdorong untuk mengejar pengetahuan dan memperoleh umpan balik yang seketika. Yang keempat, ada peserta didik menghadapi situasi evaluasi yang objektif melalui keikutsertaannya dalam latihan yang disediakan. Artinya di sini adalah dengan mengikuti latihan atau tes yang disediakan sistem, maka penilaiannya terasa lebih objektif karena tidak memandang siapa peserta didik itu. Yang terakhir adalah peserta didik menikmati privasi di mana mereka tidak perlu malu saat melakukan kesalahan. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.